Candi Borobudur bukan sekedar keajaiban arsitektur yang menjulang gagah, lebih dari itu, ia adalah sebuah portal menuju masa lalu yang belum terjamah, sebuah pusaran energi kosmik yang berdiri tegak di jantung Pulau Jawa, diselimuti oleh teka-teki kuno yang belum sepenuhnya terpecahkan hingga detik ini. Borobudur menyimpan kisah yang jauh lebih dalam dari sekedar tumpukan batu dan pahatan relief. Ia adalah saksi bisu, penjaga rahasia abadi. Pernahkah kalian benar-benar berhenti dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah mahakarya semegah ini, dengan presisi geometris yang nyaris sempurna dan ribuan pahatan yang begitu mendetail, bisa dibangun di abad ke-8, tanpa bantuan teknologi modern yang kita punya sekarang, tanpa cetak biru digital, tanpa mesin pengangkat berat yang sanggup memindahkan bertonton batu? Apa mungkin hanya tangan dan keringat manusia saja yang bekerja di sana, di tengah hutan belantara Jawa pada ribuan silam? Konon, menurut bisikan para leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta cerita yang turun-temurun diceritakan oleh para penjaga tanah Jawa, Borobudur dibangun bukan hanya oleh tangan dan keringat manusia. Ada campur tangan dari kekuatan yang jauh lebih tua, jauh lebih misterius. Beberapa kepercayaan kuno meyakini, Candi Borobudur merupakan hasil kolaborasi antara dimensi manusia dengan kekuatan tak kasat mata, bangsa jin yang diyakini bersemayam di perut bumi, serta roh-roh leluhur yang menjaga keseimbangan alam semesta. Mereka dipercaya bekerja bersama, bahu-membahu, siang dan malam, membangun pilar demi pilar, menyusun batu demi batu, seolah Borobudur adalah sebuah cetak biru kosmis yang diturunkan langsung dari dimensi lain, sebuah pesan abadi. Pertanyaannya, apakah ini hanya mitos pengantar tidur anak-anak? Sebuah cerita rakyat yang dilebih-lebihkan? Atau justru menyimpan kebenaran fundamental yang telah lama tertutup oleh tirai modernitas dan keraguan sains? Mengapa di seluruh Nusantara yang kaya akan legenda, hanya Borobudur yang dikelilingi oleh kisah-kisah gaib yang begitu kuat, begitu melekat dalam sanubari masyarakatnya? Kisah-kisah yang diwariskan dengan rasa takjub, keheranan, dan kadang sebuah ketakutan yang mendalam. Sebelum kita menyingkap tabir rahasia ini satu persatu, mari bersama-sama memperkuat jejak pencarian ilmu dan kebijaksanaan. Klik tombol subscribe, berikan like pada video ini, dan tuliskan amin di kolom komentar. Semoga rezeki kalian dilancarkan, dijauhkan dari mara bahaya, dan senantiasa dibimbing oleh cahaya pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Bersiaplah, ini bukan sekedar video dokumenter biasa. Ini adalah ekspedisi pemikiran yang akan mengguncang pemahaman kalian tentang sejarah, spiritualitas, dan misteri paling mendalam yang menyelimuti Candi Borobudur. Dalam video fakta terbaru tahun 2025 ini, kita tidak hanya akan memandang Borobudur sebagai sebuah bangunan batu tua, tapi kita akan menyelami jiwanya, menggali lapis demi lapis misteri yang telah lama terpendam di setiap relief dan strukturnya. Kita akan menelusuri secara mendalam bagaimana proses pembangunan candi ini yang konon melibatkan arsitek dari dimensi lain. Kita akan kupas tuntas pertanyaan paling provokatif. Benarkah bangsa jin turut andil dalam mendirikan mahakarya Borobudur? Dan jika ya, bagaimana bentuk kolaborasi itu? Apa makna spiritual yang tersembunyi di balik setiap bentuk, struktur, dan ribuan relief Borobudur? Apakah ia sebuah peta menuju pencerahan sempurna, atau justru sebuah peringatan gaib yang ditujukan bagi umat manusia dari zaman purba? Mengapa Borobudur seolah menghilang dari sejarah selama ratusan tahun, tertelan bumi dan dilupakan peradaban? Siapa atau apa yang menyembunyikannya dari pandangan manusia? Dan mengapa ia muncul kembali? Apa saja kisah mistis yang hingga kini masih begitu kuat dipercayai masyarakat sekitar Borobudur? Kita akan mengungkap penampakan, suara-suara misterius, dan fenomena aneh yang sulit dijelaskan oleh logika, dan bagaimana Borobudur menjadi simbol harmoni spiritual yang luar biasa dalam benturan dua kekuatan besar, Hindu dan Buddha, yang di era itu seringkali bersaing. Adakah pelajaran universal dari misteri ini? Jangan pernah beranjak dari tempat duduk kalian, karena setiap menit, setiap adegan yang akan kita sajikan akan membuka tabir rahasia yang mungkin belum pernah terbayangkan oleh akal sehat kalian. Siapkan diri kalian untuk sebuah perjalanan yang akan membuat Anda berpikir ulang tentang apa itu nyata dan apa itu mustahil. Mari kita kembali ke masa silam, lebih dari 1200 tahun yang lalu, ke sebuah dataran subur nan mistis,
bernama Kadu. Di jantung Pulau Jawa, wilayah ini tidak hanya diberkahi dengan tanah yang makmur, tetapi juga dikelilingi oleh rantai gunung berapi yang kokoh, seperti Gunung Merapi dan Gunung Sumbing, yang telah lama dianggap suci oleh masyarakat lokal. Mereka adalah paku bumi, penjaga keseimbangan kosmos. Lokasi Borobudur bukanlah sebuah kebetulan, ini adalah sebuah pilihan yang penuh dengan makna mendalam. Kadu dianggap sebagai poros spiritual tanah Jawa, sebuah tempat di mana menurut kepercayaan lokal, tirai antara dunia manusia dan alam gaib menjadi sangat tipis, sebuah titik di mana energi dari alam atas dan alam bawah bertemu. Setiap detail dari Borobudur dirancang dengan tujuan spiritual yang luar biasa. Tata letaknya bukan sekedar arsitektur biasa, ia menggambarkan kosmologi Buddha Mahayana yang kompleks, sebuah perjalanan spiritual yang terukir nyata di atas bumi. Ia membentang dari kama dhatu alam keinginan di dasar, naik ke rupa dhatu alam bentuk, dan berakhir di arupa dhatu alam tanpa bentuk di puncak stupa, sebuah tangga menuju pencerahan. Namun, di balik filosofi yang agung ini, ada kisah yang jauh lebih mistis, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik setiap batu. Kisah yang menyebutkan bahwa para MPU dan arsitek ulung yang merancang Borobudur, para pemikir dan seniman jenius, tidak bekerja sendirian dalam keheningan. Dikisahkan dalam serat-serat kuno dan legenda lokal yang masih hidup hingga kini. Para pemrakarsa pembangunan Borobudur menjalin sebuah kontrak spiritual atau kesepakatan agung dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Ya, kalian tidak salah dengar. Mereka berkolaborasi dengan bangsa jin dan makhluk halus yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa, melampaui kemampuan manusia. Jin-jin ini, menurut cerita, berasal dari berbagai penjuru, dari puncak Gunung Tidak, yang dikenal sebagai paku tanah Jawa penjaga inti spiritual pulau ini, dan dari kedalaman Sungai Progo yang mengalir tenang di sekitar Borobudur. Mereka adalah entitas purba yang telah mendiami tanah ini, jauh sebelum manusia membangun peradaban. Makhluk-makhluk tak kasat mata ini dipercaya memiliki kemampuan luar biasa. Mereka mampu mengangkat batu-batu raksasa yang beratnya berton-ton, menyusunnya dengan presisi yang nyaris mustahil bagi peralatan kuno. Mereka bahkan diduga memberikan inspirasi dan cetak biru bagi bentuk-bentuk relief yang begitu kompleks dan syarat makna. Relief yang jika dibuat oleh manusia biasa mungkin membutuhkan waktu berabad-abad. Ada yang mengatakan, pada malam hari, saat manusia terlelap dalam kegelapan, para jin bekerja dengan cepat dan senyap, menyelesaikan bagian-bagian candi yang paling sulit. Apakah ini alasan mengapa Borobudur bisa berdiri begitu megah dan sempurna dalam waktu yang relatif singkat untuk ukuran mahakarya sebesar itu? Apakah kita sedang menyaksikan bukti nyata sebuah peradaban yang berinteraksi langsung dengan alam gaib, sebuah kerjasama antar dimensi yang tak pernah terbayangkan? Sebuah pemikiran yang menantang batas-batas logika kita. Setelah berdiri selama beberapa abad, Borobudur menghadapi nasib yang misterius. Ia kemudian seolah menghilang dari peradaban, tertimbun oleh abu vulkanik tebal dari letusan dahsyat Gunung Merapi, dan ditelan oleh rimbunnya hutan tropis yang lebat. Tidak ada catatan sejarah yang jelas dan pasti mengapa Borobudur yang begitu agung ini benar-benar ditinggalkan dan dilupakan. Beberapa teori mistis yang sangat kuat diyakini masyarakat lokal mengatakan Borobudur sengaja disembunyikan oleh penjaga gaibnya ketika manusia mulai menyalahgunakan energi spiritual tempat ini, atau ketika ancaman dari kekuatan jahat mulai mendekat. Bangsa jin penjaga Borobudur menarik candi ini ke alam mereka sendiri. Mereka menyelubunginya dengan kabut tebal, hutan lebat yang tak tembus, dan abu gunung berapi, agar Borobudur tidak jatuh ke tangan yang salah, tidak dinodai oleh niat buruk. Borobudur baru ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Thomas Stamford Raffles, seorang letnan gubernur Inggris. Ia mendapat laporan dari warga lokal mengenai adanya bukit-bukit misterius yang menyerupai candi di tengah hutan. Ketika proses pembersihan dimulai, terkuaklah sebuah struktur batu yang sangat megah, yang kini kita kenal sebagai Borobudur. Namun, yang mengejutkan, saat proses pembersihan ini dilakukan, banyak pekerja yang mengalami berbagai gangguan mistis. Mulai dari kesurupan mendadak, jatuh sakit tanpa sebab, bahkan ada yang hilang secara misterius di area candi. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Borobudur memang dijaga oleh kekuatan gaib yang tak main-main, dan tidak boleh disentuh sembarangan, apalagi dengan niat yang tidak baik. Salah satu bagian yang paling misterius dan menjadi pusat perdebatan adalah relief Kamadhatu yang terletak di bagian paling bawah candi. Relief ini
yang seharusnya menggambarkan kisah karmawi Belanda tentang hukum sebab akibat. Perbuatan baik dan buruk secara aneh ditutup oleh lapisan batu tambahan, seolah-olah ia terlalu sakral atau bahkan terlalu berbahaya untuk dilihat oleh sembarang orang. Dalam tradisi masyarakat sekitar, hingga kini, dibutuhkan laku batin khusus, puasa, dan doa-doa tertentu sebelum seseorang diizinkan secara spiritual untuk melihat relief tersebut. Bahkan ada kepercayaan bahwa relief ini bisa membuka gerbang ke dimensi lain jika disentuh atau dilihat dengan niat yang tidak murni. Apakah ada sesuatu yang begitu mengerikan atau begitu kuat di balik penutup itu, sehingga harus disembunyikan dari mata dunia? Apakah ini adalah pesan rahasia yang dijaga oleh entitas gaib dari masa lalu? Misteri Borobudur tidak berhenti di sana, justru semakin dalam. Salah satu fakta paling mencengangkan yang sering terlewatkan adalah keberadaan garis lurus sempurna, yang secara ajaib menghubungkan Borobudur dengan dua candi lainnya, Candi Pawon dan Candi Mendut. Garis ini, yang oleh beberapa ahli spiritual disebut garis cakra kosmik, dipercaya sebagai jalur energi spiritual utama yang menghubungkan tiga titik penting di bumi Jawa. Ini bukan sekedar formasi kebetulan. Banyak yang percaya bahwa ketiga candi ini sengaja dibangun untuk membentuk sebuah struktur energi raksasa. Mirip dengan cakra dalam tubuh manusia, Borobudur sebagai cakra mahkota, simbol pencerahan tertinggi, Mendut sebagai cakra jantung, pusat kasih sayang dan welas asih, dan Pawon sebagai pusat pernapasan spiritual, gerbang awal untuk mensucikan diri. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah sistem yang kuat, memancarkan energi ke seluruh pulau. Dalam beberapa laku tapa dan meditasi Jawa, para praktisi meyakini bahwa berjalan kaki secara berurutan dari Mendut ke Pawon, lalu berakhir di Borobudur, adalah sebuah ritual pembersihan jiwa yang mendalam, sebuah perjalanan spiritual dari alam jasmani yang masih terikat dunia, menuju pencerahan rohani yang tak terbatas. Apakah para leluhur kita memang sengaja menciptakan sebuah jalan suci yang membimbing peziarah untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi dengan bantuan energi yang disalurkan oleh ketiga candi ini? Penelitian geologi terbaru, termasuk yang dilakukan pada tahun 2025, telah menguatkan satu dugaan lama. Penemuan endapan lumpur purba dalam jumlah besar di sekitar Borobudur menunjukkan bahwa dulunya Candi Agung ini berdiri di tengah sebuah danau purba raksasa. Ia seolah menjadi sebuah pulau suci yang mengapung di atas air. Sebuah pemandangan yang pasti sangat menakjubkan dalam hampir semua tradisi spiritual kuno di seluruh dunia. Air adalah elemen yang sangat suci dan vital. Ia adalah media pemurnian, simbol kelahiran kembali, dan penghubung yang kuat antara dunia manusia dan dunia roh. Air adalah media yang membersihkan dosa dan membuka gerbang spiritual. Bisa jadi, para peziarah masa lalu datang ke Borobudur bukan hanya untuk beribadah di candinya, tetapi juga untuk melakukan ritual mandi suci di danau sekitarnya, sebuah proses membersihkan karma, mensucikan diri dari kotoran duniawi, dan mempersiapkan jiwa mereka untuk perjalanan rohani menuju pencerahan. Masyarakat sekitar juga mempercayai bahwa danau purba itu dijaga oleh makhluk air, bangsa jin yang hidup di dasar danau. Mereka bertugas menjaga kesucian tempat tersebut, memastikan airnya tetap murni dan energinya tetap positif ketika air itu menghilang. Entah karena perubahan geologis atau sebab-sebab gaib lainnya, danau mengering dan Borobudur pun tertimbun serta menghilang dari pandangan manusia. Apakah ini semacam hukuman atau penyembunyian oleh para penjaga gaib ketika kesucian tempat itu? Sebuah pertanyaan yang terus menggantung di sisi sejarah. Saat Borobudur dibangun megah oleh Wangsa Syailendra yang menganut Buddha, Mahayana, sebuah dinasti lain, Wangsa Sanjaya dari Mataram kuno, juga sedang giat membangun Prambanan, candi Hindu terbesar. Dua kekuatan besar spiritual, dua keyakinan yang berbeda, berdiri berdampingan di tanah Jawa. Namun, yang luar biasa dan seringkali menjadi misteri adalah tidak ada catatan sejarah yang kuat tentang peperangan besar atau konflik masif di antara kedua dinasti ini. Bahkan, beberapa penemuan arkeologi menunjukkan bukti bahwa kedua wangsa ini saling menghormati, bahkan mungkin hidup dalam simbiosis yang damai. Apakah ini hasil dari pemahaman spiritual yang sangat tinggi yang telah dicapai para leluhur kita bahwa semua jalan menuju Tuhan adalah sah, dan bahwa harmoni antar keyakinan adalah kunci kebangkitan dan kemajuan peradaban? Sebuah kebijaksanaan yang melampaui dogma
Beberapa ahli spiritual bahkan percaya bahwa nilai-nilai toleransi dan kebijaksanaan ini bukan hanya datang dari akal manusia, tapi juga merupakan ajaran langsung dari entitas spiritual yang membantu mereka membangun Borobudur dan Prambanan. Sebuah ajaran tentang keseimbangan, cinta kasih, dan penghormatan mutlak terhadap alam semesta dan segala isinya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Mungkinkah ini adalah warisan dari interaksi dengan bangsa jin yang memiliki kebijaksanaan? Purba kini, setelah berabad-abad dalam tidur panjangnya, Borobudur telah kembali ke pangkuan dunia, dan dengan megah kembali merangkul fungsi aslinya sebagai pusat ziarah spiritual. Setiap tahun, pada Hari Raya Waisak, ribuan umat Buddha dari seluruh penjuru dunia berkumpul di sini. Mereka membawa lentera harapan, berjalan perlahan mengelilingi candi, memanjatkan doa, dan mengirimkan energi kedamaian ke seluruh penjuru bumi, sebuah pemandangan yang menyentuh jiwa. Namun, bagi masyarakat sekitar Borobudur, misteri itu tidak pernah benar-benar sirna. Mereka masih menyimpan keyakinan yang kuat, sebuah bisikan yang terus hidup. Saat malam sunyi menyelimuti candi, kadang terdengar alunan gamelan mistis yang tak bertuan, seolah berasal dari balik relief-relief candi, dan dikala kabut sering turun secara tiba-tiba, terutama saat menjelang fajar. Konon terlihat sosok-sosok berjubah, kadang tak kasat mata, duduk bersila di antara stupa-stupa. Mereka diam, mereka menjaga, mereka mengawasi. Apakah mereka roh leluhur yang masih setia menjaga warisan agung ini? Atau apakah mereka adalah bangsa jin yang terikat pada kontrak gaib yang disepakati berabad-abad lalu, menjaga kesucian Borobudur hingga hari ini? Pertanyaan yang akan terus menghantui siapapun yang mendalami Borobudur. Mungkin bagi sebagian orang, semua kisah yang telah kita selami ini hanyalah mitos belaka. Mungkin ini hanya dongeng pengantar tidur, atau imajinasi liar dari mereka yang haus akan cerita. Tapi bagi masyarakat Jawa, bagi mereka yang mendalami spiritualitas Nusantara, mitos adalah lebih dari sekedar fiksi. Ia adalah jendela menuju kebijaksanaan kuno, sebuah pelajaran berharga yang diwariskan dari zaman ke zaman. Ia bukan sekedar cerita, tapi sarana untuk memahami keterkaitan yang rumit antara manusia, alam semesta, dan dunia tak kasat mata yang tak terjamah panca indera kita. Borobudur, dengan segala keagungan dan misterinya, bukan sekedar bangunan batu. Ia adalah monumen hidup, sebuah pengingat abadi, bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang tampak di mata, dari apa yang bisa diukur oleh sains, tapi juga dari yang tersembunyi di balik tirai dimensi, dari yang hanya bisa dirasakan oleh hati dan jiwa. Dan mungkin inilah sebab mengapa Borobudur masih tegak berdiri hingga hari ini, melampaui zaman, menantang logika, dan menjadi saksi bisu dari kerjasama dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Sebuah kebenaran yang melampaui nalar kita. Setelah menyimak semua misteri yang telah kita selami ini, bagaimana menurut kalian? Apakah Borobudur benar-benar dibangun dengan bantuan kekuatan gaib, bahkan mungkin oleh bangsa jin yang misterius dan bijaksana? Atau ia adalah simbol dari sebuah pencarian spiritual universal yang menghubungkan manusia dengan alam semesta dan segala isinya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat? Kami sangat penasaran dengan pendapat kalian. Bagikan pemikiran, teori, atau bahkan pengalaman pribadi kalian terkait Borobudur di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama, membuka wawasan satu sama lain. Jika video ini membuka wawasan dan menyalakan rasa ingin tahu kalian, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe di channel kami untuk konten-konten misteri dan sejarah yang lebih mendalam, dan sebarkan kepada teman-teman serta keluarga kalian. Mari kita sebarkan ilmu dan rasa penasaran ini. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh cahaya ilmu, kebijaksanaan leluhur, dan lindungan dari segala yang tak kasat mata. Sampai jumpa dalam penelusuran misteri berikutnya.